Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi introduksi yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan uang dari pasar saham dan reksadana. Pada kesempatan kali ini saya fokuskan saja dulu untuk pasar saham. Nanti pada kesempatan berikutnya baru kita bahas lagi mengenai reksadana. Oke? Nah, begini. Di pasar saham ada 3 tipe orang. Sekali lagi, ada 3 tipe orang yang bisa mendapatkan sebut saja keuntungan dari pasar saham. Iya, ini definisi saya ya. Ada 3 tipe orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Nah, tentu Anda bertanya-tanya kan, 3 tipe orang ini tipe orang apa saja, Pak? Yang menurut Bapak bisa mendapatkan keuntungan di pasar saham. Begini, 3 orang ini, sekali lagi ya, ini mungkin tidak begitu umum, cuma ya boleh dong saya mengintroduksi sebuah, bukan sebuah lah, 3 buah istilah. Walaupun sebenarnya istilah yang saya introduksi ini ya juga sudah umum sih dipakai, cuman saya ingin hanya lebih memilah-milah supaya tidak terjadi kerancuan di antara ketiga ini. Karena di market atau di pasaran, ketiga istilah ini sering dipertukarkan. Jadi saya coba pada kesempatan ini, saya fokuskan 3 ini, definisinya menurut saya, ya sebenarnya nggak 100% dari saya sih ya. Market pada umumnya juga seperti ini. Tapi tentu saja nanti akan ada orang-orang yang tidak sepakat, ya nggak apa-apa sih. Ini kan namanya yang saya bilang menurut kacamata saya. Oke, yang pertama. Tipe orang yang pertama adalah tipe investor saham. Loh, Pak, memang saham ada investor ya? Ada. Jadi yang sekali lagi saya katakan, yang pertama adalah investor saham. Apa itu investor saham? Investor saham adalah tipe orang yang menginvestasikan uangnya di pasar saham. Nah, catat atau garis bawahi kata menginvestasikan. Nah, kalau kita berbicara menginvestasikan, kan nggak mungkin dong hari ini saya beli, besok saya jual. Itu bukan investasi namanya. Investasi selalu berbicara jangka panjang. Misalnya, Anda menginvestasikan sebut saja pendidikan untuk diri Anda sendiri atau untuk anak-anak Anda. Kan investasinya jangka panjang. Kalau Anda misalnya tipe orang yang sambil kerja dan kuliah, dan Anda menginvestasikan uang Anda untuk membiayai perkuliahan Anda, misalnya Anda ambil lagi S2 misalnya, dari gaji Anda kan menginvestasikan uang Anda di pendidikan, dalam hal ini contohnya S2, sehingga Anda mengharapkan di kemudian hari dengan Anda mendapatkan ilmu tambahan yang baru di S2, apapun lah itu, nanti Anda bisa mendapatkan karir yang lebih baik. Itu namanya investasi. Sesuatu yang Anda tanamkan, Anda keluarkan untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Ya, tidak mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Mungkin minimum setahun atau 2 tahun, bahkan 3 atau 5 tahun. Inilah yang dinamakan investasi. Ya. Jadi investor saham adalah orang yang menginvestasikan uangnya di pasar saham dengan harapan di jangka panjang nanti, minimum setahun, 2 atau sampai 5, bahkan 10 tahun, dia akan mendapatkan keuntungan. Oke? Nah, bagi anak-anak muda atau yang sebut saja yang bermain, nah nanti kata-kata bermain ini menarik lagi. Di pasar saham, menganggap orang-orang yang berinvestasi saham ini adalah orang-orang kuno. Adalah sesuatu approach atau pendekatan yang dipakai oleh orang-orang tua begitu. Ya. Nah,
Kenapa disebut gitu? Nanti ketika kita masuk definisi yang kedua, baru saya terangkan. Begini, mereka anak-anak muda, apalagi mereka yang sebut saja punya pendidikan di bidang ekonomi yang jago, nanti kita akan bahas lebih detail, di bidang technical analysis dan fundamental analysis, menganggap orang yang menginvestasikan uangnya di pasar saham untuk jangka waktu lama adalah orang-orang tua yang tidak mengerti cara menarik keuntungan lebih cepat. Lebih cepat dalam arti apa? Dalam arti kata waktu, dalam arti besar keuntungan, yang mana nanti akan dilakukan oleh orang tipe 2, yang akan saya terangkan. Mereka menganggap orang-orang yang menaruh uangnya sebagai investor saham, terlalu lama harus menunggu keuntungan. Ya tadi, paling cepat 1 tahun. Bahkan perlu 2, 5, bahkan sampai 10 tahun untuk dapat keuntungan. Begitu. Sedangkan mereka menganggap mereka bisa mendapatkan keuntungan tidak usah nunggu 1, 2, 5, sampai 10 tahun. Mereka bisa dapat keuntungan dalam waktu cepat. Nah, ini orang tipe 2, nanti yang sebentar saya akan jelaskan. Nah, kenapa saya sebut yang tipe pertama adalah tipe investor saham? Karena dia mengambil prinsip investasi. Dia membeli sesuatu yang dia yakini, tentu ada proses di belakang itu. Seperti yang diintroduksi sebelumnya, dia harus mengerti dulu saham apa yang dia beli. Misalnya, dia beli saham bank A atau perusahaan consumer good B misalnya. Dia harus pastikan dulu, misalnya dia lihat sejarahnya perusahaan ini, oh iya nih, dari tahun ke tahun dia selalu untung, tidak pernah ada masalah, ya kan? Hampir setiap tahunnya memberikan dividen, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, maka dia pilih saham itu, dia taruh setahun, 2 tahun kah, 5 tahun kah, bahkan 10 tahun. Yang mana antara lain, dia setiap tahunnya mengharapkan dividen, yaitu pembagian keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham, tergantung berapa besar saham yang dia beli pada waktu sebelum pembagian dividen, plus ada peningkatan harga saham, itu juga keuntungan. Tapi biasanya yang setiap setahun sekali yang dia nikmati adalah dividen. Seperti orang berbisnis, ada pembagian keuntungan setiap tahun. Nah, nanti setelah 10 tahun, asumsi dividen setiap tahun dibagikan, tapi kadang-kadang juga dividen ada yang tidak dibagikan pada tahun tertentu. Misalnya, di tahun pandemi ini ada kemungkinan banyak perusahaan yang nanti di tahun depan tidak akan membagikan dividen. Karena bisnis terganggu, bahkan ada yang rugi, dan seterusnya. Oke? Nah, keuntungan orang yang tipe investor saham adalah dia bisa tidur nyenyak. Oke, dia taruh saja uangnya, dia nggak peduli hari ini saham mau naik, mau turun, mau naik, mau turun, dia merem aja. Karena dia tahu ini perusahaan bagus dan hampir setiap tahun membagikan dividen, dia tinggal tunggu nanti akhir tahun. Dia bisa tidur nyenyak, dia nggak usah stres dengan hiruk-pikuk pasar saham yang hingar-bingar gitu ya. Wah, indeks harga saham gabungan turun, waduh, cekot-cekot gitu ya. Dia nggak peduli. Dia taruh saja, dia tahu kok yang namanya harga saham itu naik turun. Pada akhirnya nanti naik turun, trennya akan naik gitu. Dia punya keyakinan seperti itu, selama pilihan sahamnya benar. Oke? Nah, tentu untuk menjadi investor saham, dia juga harus mengerti saham apa yang dia beli. Oke? Itu sekilas mengenai tipe orang pertama, yaitu investor saham. Maka dari itu, pemerintah sekarang sedang menggalakkan yang namanya Ayo Menabung Saham. Nah, kira-kira seperti itu. Adalah begini, Anda punya gajian, sebut saja Anda alokasikan, terserah Anda, mau 10-30% dari penghasilan Anda setiap bulannya Anda alokasikan untuk membeli saham yang bagus-bagus gitu kan. Jadi setiap bulan ada gajian, Anda sisihkan 10-30% beli saham. Terus Anda koleksi aja terus. Ya, Anda investasi terus. Jadi ini pengganti menabung di bank, tapi ini menabung di pasar saham. Oke, itu investor saham. Kedua, tipe trader saham. Trader saham. Nah, trader saham biasanya didominasi sama anak-anak muda. Walaupun tidak tertutup juga kemungkinan untuk orang-orang yang berusia juga yang jadi trader. Ini tidak hanya permainan anak muda, tetapi pada umumnya anak-anak muda sekarang biasanya lebih suka menjadi trader saham ketimbang investor saham. Nah, ada plus minusnya. Apakah seorang trader saham bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat daripada investor saham? Yes or no? Yes adalah kalau perhitungan dia ada 2 biasanya yang dipakai oleh para trader saham, yaitu
technical analysis dan fundamental analysis. Satu persatu ya. Technical analysis yang biasa dipakai oleh para trader saham adalah suatu kemampuan dari mereka untuk menganalisa pergerakan harga saham yang biasanya ada beberapa faktor dari misalnya histori atau sejarah pergerakan harga saham tertentu, kemudian juga faktor-faktor yang berhubungan dengan technical dari perusahaan itu sendiri misalnya. Nah, di sini seorang trader saham dengan menggunakan technical analysis ada beberapa cara melakukan technical analysis. Sekarang ini tidak masuk detail satu persatu cara-cara atau approach yang dilakukan dalam technical analysis yang untuk memprediksi pergerakan harga saham, apakah dia akan naik, apakah dia akan turun gitu ya. Pertanyaannya, apakah technical analysis ini selalu menjamin 100% tepat? Tidak ada satupun approach technical analysis yang bisa menjamin 100% pasti betul. Tidak ada. Oke, itu satu. Kedua, fundamental analysis. Fundamental analysis adalah trader ini harus menganalisa perusahaan yang sahamnya dia beli, dia harus tahu fundamental dari perusahaan ini bagaimana. Misalnya, apakah di sektor perusahaan yang ini geluti misalnya, sekarang ini sedang tendensinya sedang naik. Oke? Contoh aja. Kemudian, apakah perusahaan ini sedang tidak masuk dalam suatu kasus hukum yang mungkin membuatnya akan terlibat kerugian besar. Kemudian apakah perusahaan ini ada masalah dari sisi manajemen dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan fundamental analysis ini para trader biasanya bisa memprediksi, oh kalau kondisinya seperti ini dan ini, maka biasanya dia akan naik. Tapi kalau kondisinya sedang dituntut, digugat, dia ada masalah dengan produknya, kemungkinan jadi rugi, wah ini pasti akan turun. Kira-kira seperti itulah untuk mudahnya. Maka para trader menggabungkan technical analysis dan fundamental analysis untuk menentukan kapan dia harus, misalnya dia beli suatu saham karena menurut perhitungan dia ini murah nih, perusahaan bagus tapi harga murah, beli misalnya. Atau dia bisa lihat, wah ini perusahaan jelek, technical analisisnya jelek, fundamental analisisnya jelek, tapi ini harganya tinggi, jual misalnya. Karena dia tahu sebentar lagi juga harganya akan turun, karena harga yang tinggi itu sedang tidak normal, karena sedang digoreng. Nah, nanti kita akan bicara lagi mengenai goreng-menggoreng saham. Oke, singkatnya demikian. Jadi seorang trader dengan memadukan technical analysis dan fundamental analysis menentukan kapan dia beli saham, kapan dia jual, kapan dia tukar, kapan dia beli lagi, seterusnya dan seterusnya. Oke, sekali lagi, kedua teknik ini tidak ada satupun yang bisa menjamin 100%. Ya mungkin di atas 60-70 bisa, tetapi tetap ada potensi dia bisa loss atau rugi. Jadi kalau dibilang trader saham akan selalu bisa mendapatkan keuntungan lebih cepat ketimbang investor saham tadi yang harus nunggu minimum setahun, 2, 5, atau 10, bisa ya bisa tidak. Kalau perpaduan technical analysis dan fundamental analysis dan jam terbangnya sudah tinggi, maka kemungkinan besar rata-rata dia akan banyak mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dia baru pertama kali main, walaupun dia ngerti statistiknya dan segala macam, mungkin saja dia bisa loss. Oke? Jadi tidak menjamin. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah tipe gambler. Penjudi. Apa itu? Penjudi pastinya bukan tipe 1 dan bukan tipe 2. Kalau tipe 1 kan dia beli, dia diamkan saja gitu ya. Tipe 2 dia trading. Dia beli murah, jual mahal, kira-kira itu. Oke? Atau dia jual mahal, dia beli lagi suatu yang murah dengan harapan yang murah ini nanti akan naik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau yang namanya gambler atau penjudi, dia melakukan jual beli saham ini tidak berdasarkan apa-apa. Berdasarkan feeling, berdasarkan ajakan teman. Dia nggak ngerti sama sekali mengenai pasar saham, tapi dia tertarik sama teman-temannya yang katanya sering menang gitu. Oke? Nah, oleh karena itu dia ikut-ikutan.
Dia tidak pakai yang namanya technical analysis, dia tidak pakai fundamental analysis. Dia main tubruk saja. Dia main jual saja ketika dia pikir, wah ini bakal ambruk nih. Ah udahlah cepet jual. Ternyata ketika dia jual harganya naik. Misalnya, ya di kalangan yang tipe 2 juga bisa terjadi itu. Dia jual karena takut turun, tapi nggak lama dia naik bisa juga. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk jualnya berdasarkan sesuatu patokan-patokan untuk mencegah misalnya kerugian yang lebih banyak. Nanti kita akan bicara lagi. Nah, yang gambler ini tidak pakai patokan sama sekali. Dia pokoknya ikutin kata hati gitu istilahnya. Berdasarkan mood. Atau kadang-kadang berdasarkan wangsit, berdasarkan mimpi, jadi tidak ada secara teknis gitu ya. Nah, ini tipe 3 ini tidak terlalu saya anjurkan. Bahkan kalau saya boleh katakan, hindari tipe 3 ini. Pak, tapi kan tadi Bapak bilang ada 3 tipe orang yang bisa mendapatkan uang. Betul, tipe ketiga, kalau dia gamblingnya, nah namanya orang judi kan bisa menang, bisa kalah kan. Bisa dapat untung, bisa. Tidak selalu kalah juga, bisa. Tetapi kemungkinan besar dia akan banyak kalahnya. Tapi apakah dia bisa dapat uang? Bisa. Tapi presentasinya menurut saya dia akan kebanyakan kalah. Orang-orang seperti inilah yang akan stres ketika dia masuk ke dalam pasar saham. Oke? Jangankan gambler. Orang-orang yang main di trading pun kadang-kadang bisa stres. Dia sudah aplikasikan technical analysis dan fundamental analysis yang benar, tapi dia masih kalah dengan pemain besar yang menggoreng saham. Nanti kita akan bicara lagi mengenai goreng-goreng saham. Oke, itu sekilas mengenai 3 tipe orang yang bisa mendapatkan uang dari pasar saham. Oke, diskusi saya atau pembedahan saya berikutnya akan memfokuskan dari masing-masing tipe orang ini supaya Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Demikian bedahan saya pada kali ini mengenai 3 tipe orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Semoga mencerahkan. Silakan share konten saya ini kepada teman-teman Anda atau kerabat yang Anda pikir juga bisa tercerahkan dari konten saya ini. Terima kasih.